Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian boleh siapkan makanan ataupun minuman berikut ini. Cemilan-cemilan menarik yang tentunya bisa menemani belajar kalian ya. Bagaimana, sudah disiapkan? Baik, kalau sudah disiapkan, langsung saja kita ke pembelajaran. Masih ingat materi pekan lalu, kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan untuk kelanjutannya, pembahasan pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sudut istimewa besarnya di sini sudah ditentukan. Di sini akan Bapak berikan tabel mengenai sudut-sudut istimewa. Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Baik, berikut ini adalah tabel sudut istimewa. Nah, di sini ada nilai daripada sin, cos, dan tangen. Untuk sudut istimewanya pada kuadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilainya sudah ditentukan. Misalnya sin 0 derajat besarnya 0, sin 30 derajat 1 per 2, sin 45 derajat 1 per 2 akar 2, sin 60 derajat 1 per 2 akar 3, dan sin 90 derajat 1. Untuk nilai cosnya, cos 0 derajat 1, cos 30 derajat 1 per 2 akar 3, cos 45 derajat 1 per 2 akar 2, cos 60 derajat 1 per 2, dan cos 90 derajat 0. Berikutnya kita ke tangen 0 derajat 0, tangan 30 derajat 1 per 3 akar 3, tangan 45 derajat 1, tangan 60 derajat akar 3, dan tangan 90 derajat tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Nilainya sudah ditentukan dan kalian harus memahami dan menghafalnya dengan baik ya. Karena nilai daripada sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 ini menjadi acuan untuk menentukan besarnya sudut istimewa pada kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Baik, setelah ini kita ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku. Berikut ini kita gambarkan. Segitiga ABC. Nah, segitiga siku-siku ABC di mana sudut A-nya 30 derajat, kemudian siku-sikunya ada di titik C, kemudian panjang BC-nya misalnya 20 cm. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan panjang AB dan panjang AC. Nah, sebelum kita menentukan rumus yang digunakan untuk mencari panjang AB dan AC, langkah pertama kita tulis variabel-variabel yang diketahuinya. Yang pertama adalah panjang BC-nya, yaitu 20 cm. Kemudian yang kedua adalah besar sudut A-nya 30 derajat. Yang ditanyakan panjang AB dan AC. Nah, yang jadi acuan adalah sudut yang diketahui yaitu sudut A. Jika sudut A yang diketahui atau yang jadi acuan, maka panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A disebut dengan Y. Sekali lagi, jika yang menjadi acuan adalah sudut A, maka panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah sisi Y. Nah, untuk menentukan panjang AB, AB itu sama juga dengan sisi miring. Sisi miring lambangnya adalah R. Ya, sisi miring lambangnya adalah R. Yang diketahui adalah BC. BC itu sama juga dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A, atau dengan kata lain panjang Y-nya. Yang diketahui Y, yang ditanyakan adalah R. Maka rumus yang tepat untuk menentukan panjang AB adalah rumus sin. Karena untuk mencari sin rumusnya adalah Y dibagi R. Langsung saja kita tulis sin sudut A sama dengan Y per R. Panjang Y sama juga dengan panjang BC, sementara panjang R sama juga dengan panjang AB atau panjang sisi yang ditanyakan. Baik, langsung saja dimasukkan.
BC-nya 20, AB-nya yang ditanya, maka tetap kita tulis dengan AB. Nah, sin sudut A artinya adalah sin sudut 30 derajat, karena sudut A-nya sudah diketahui yaitu 30 derajat. Nah, sin 30 derajat besarnya 1/2 kalau kita lihat di tabel. Nah, 1/2 sama dengan 20 per AB. Nah, maka untuk mencari AB boleh kita menggunakan rumus silang ya. Kita silang. Jadi 1 kali AB sama dengan 2 kali 20. Atau bisa juga AB sama dengan 20 dibagi 1/2. 20 dibagi 1/2, 40 ya. Nah, maka AB-nya sama dengan 40 cm. Ini panjang AB-nya. Nah, berikutnya yang kedua kita mencari panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC, karena dua sisi sudah diketahui dan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku, maka boleh menggunakan rumus aturan Pitagoras. Masih ingat ya, rumus aturan Pitagoras? Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya adalah sisi miring. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang sisi AC, nah, maka untuk mencari AC sama dengan akar dari, nah sisi miring terlebih dahulu kita tulis AB dikuadratkan, kemudian dikurang BC kuadrat. AB-nya 40, BC-nya 20. Ya. Maka hasilnya adalah akar 1600 dikurang 400. Kita sederhanakan, besarnya akar 1200. Kalau disederhanakan, akar dari 1200 itu adalah 20 akar 3. Maka jawabannya adalah 20 akar 3 cm. Ini untuk panjang sisi AC. Baik, sampai di sini sudah paham ya mengenai contoh soal yang pertama? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua sebagai berikut. Misalnya ada seorang anak kecil yang berdiri tepat di depan sebuah pohon, di mana tinggi anak kecil tersebut adalah 1,6 meter, kemudian jarak dari anak kecil ke pohon adalah 2 meter. Nah, sudut elevasi yang terbentuk antara anak kecil dan pohon tersebut adalah 45 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi pohon tersebut. Ya. Tentukan tinggi pohon tersebut ya. Kita lihat di sini, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya, di mana tinggi anaknya 1,6 meter. Dan kita lihat di sini, yang ditanyakan adalah tinggi pohonnya. Baik, langsung saja kita akan menentukan tinggi pohonnya. Nah, kalau kita gambar sketsanya, posisi anak dan pohon tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya. Kita coba gambarkan terlebih dahulu bentuk segitiga siku-sikunya, di mana jarak dari anak ke pohon 2 meter, kemudian sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Nah, sebelum kita mencari tinggi pohon ya, nah tinggi pohon dikurangi tinggi anak kita umpamakan sebagai X. Nah, di mana X ini sama juga dengan sisi Y. Jikalau yang jadi acuan adalah sudut 45 derajatnya. Ingat tadi pada perbandingan trigonometri ya, pada segitiga siku-siku, jika yang jadi acuan adalah misalnya sudut 45 derajat, maka yang berhadapan dengan sudut tersebut adalah Y ya. Maka panjang X ini sama juga dengan Y. Nah, Y dibagi, nah yang di bawah itu adalah panjang X-nya, yang 2 meter itu adalah panjang X-nya. Jika ada Y dan X, maka rumus yang sesuai adalah rumus tangan. Maka tangan sama dengan Y per X. Tangannya adalah tangan 45 derajat. Sama dengan, langsung saja dimasukkan Y-nya, tetap kita tulis Y, dibagi X-nya adalah 2. Nah, tangan 45 derajat kalau lihat di tabel adalah 1 ya. 1 sama dengan Y per 2. Maka panjang Y-nya adalah 2 dikali 1, 2 meter. Panjang Y-nya 2 meter, atau dengan kata lain di sini karena kita umpamakan tinggi pohon sebelum ditambahkan dengan panjang anak itu adalah X ya, maka X-nya tadi adalah 2 meter. Maka dengan demikian tinggi pohonnya tinggal kita jumlahkan ya, panjang sisi X tadi atau sisi Y tadi yang 2 meter dengan tinggi anak 1,6 meter. Hasilnya adalah 3,6 meter. Dengan demikian tinggi pohonnya adalah 3,6 meter. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Baik, jika ada yang kurang paham langsung ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.